Halo nasabah Budayanti yang sudah menanam janda Tobrut, saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini bertempur bersama dengan Chen Li dan pertempuran ini sudah sampai di puncaknya. Xiao Yan baru saja berhasil memukul mundur Chen Li dan Chen Li pada saat ini telah mengungkapkan banyak rahasia antara dirinya dengan Xiao Feng. Setelah menjelaskan semuanya, Xiao Yan pada akhirnya tahu latar belakang mengapa Xiao Feng memiliki kebencian yang dalam terhadap Chen Li. Sementara itu di sisi lain Chen Li pada saat ini segera berteriak dengan keras dan meraung ke arah Xiao Yan. Helaian rambut Chen Li pada saat ini berterbangan seolah-olah dihempaskan oleh angin. Pada saat yang sama aura yang dipancarkan oleh Chen Li juga pada saat ini mulai melonjak dengan ganas. Tekanan udara di sekitarnya tiba-tiba turun drastis. Pada saat momentum kuat ini menyebar, semua orang merasakan tekanan yang tidak dapat dijelaskan. Untuk sesaat semua orang yang menyaksikan hal tersebut pada saat ini benar-benar hanya bisa terdiam. Pada akhirnya setelah beberapa saat semua orang kembali dikejutkan dengan apa yang ditampilkan oleh Chen Li. Setelah merasakan aura maksimal dari Chen Li pada saat ini banyak orang yang bertanya-tanya apakah Chen Li benar-benar telah menerobos ke tingkat Dogat? Apakah Chen Li ini benar-benar berhasil menembus Dogat sebelum upacara daftar emas dimulai? Jika begitu permasalahannya bukankah di pertempuran sebelumnya melawan Xiao Feng dirinya benar-benar menyembunyikan kekuatannya? Di sisi lain pada saat ini bahkan mata dari Dewa Surga ke-9 dan Ji Ye tiba-tiba terpanah. Keduanya pada saat ini benar-benar merasa tidak percaya melihat apa yang baru saja ditampilkan oleh Chen Li. Ji Ye juga sedikit menyipitkan matanya menatap ke arah sosok Chen Li dan bergumam bahwa ini adalah kekuatan sebenarnya dari seorang Dogat bintang 1. Aura ini tidak ditingkatkan secara paksa melalui beberapa metode rahasia dan ini adalah kekuatan Dogat sebenarnya. Sementara itu pada saat ini Dewa Surga ke-9 kembali tersadar tetapi dirinya masih memiliki ekspresi acuh tak acuh. Sejujurnya di dalam hatinya dirinya juga tidak ingin Xiao Feng menjadi yang mulia surga ke-9. Namun dirinya tidak bisa melakukan tindakan apapun karena dirinya diawasi oleh sosok Han Sen dan dirinya benar-benar takut kepada Han Sen. Oleh karena itu pada saat ini ketika dirinya melihat Chen Li yang merupakan seorang Dogat secara alami dirinya merasa sangat senang karena dengan cara seperti ini Xiao Yan benar-benar akan tersingkir dari posisi yang mulia. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan juga pada saat ini bisa merasakan aura kuat yang terpancar dari sosok yang berada di hadapannya. Meskipun Xiao Yan pada saat ini telah meningkat ke puncak Dosian Bintang dengan bantuan pil, namun masih ada jarak jika Xiao Yan pada saat ini harus berhadapan dengan Chen Li yang merupakan seorang Dogat. Tetapi Xiao Yan juga pada saat ini tidak mungkin menggunakan jari pelahap kehidupan seperti sebelumnya. Selain itu efek dari obat yang sebelumnya dikonsumsi oleh Xiao Yan juga pada saat ini benar-benar semakin berkurang. Xiao Yan pun menggertakkan gigi dan pada saat ini Xiao Yan segera menatap tajam ke arah Chen Li. Xiao Yan lanjut berkata kepada Chen Li ternyata Chen Li benar-benar telah mempersiapkan diri dengan sangat baik. Tampaknya pengalaman buruk di masa lalu milik Chen Li benar-benar telah merubah Chen Li menjadi sosok yang berhati-hati. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Feng pada saat ini Chen Li seketika tertawa terbahak-bahak. Setelah itu dirinya lanjut berkata bahwa sekarang Xiao Feng akhirnya merasa takut dan cemburu kepada Chen Li. Apakah pada saat ini Xiao Feng ingin memohon belas kasihan agar Chen Li tidak membunuh Xiao Feng? Namun Xiao Feng pada saat ini sebaiknya jangan memohon hal tersebut karena Chen Li tidak akan mewujudkannya. Terlebih lagi tujuan utama dari Chen Li adalah menempati posisi dari Yang Mulia Surga ke-9. Ketika saatnya tiba dan Chen Li telah menjadi sosok yang mulia, ketika dirinya kembali ke dunia asalnya yang membuatnya merasa sangat malu, saat itulah dirinya ingin melihat banyak orang yang berlutut memohon maaf dan menghormati Chen Li. Oleh karena itu pada saat ini dirinya benar-benar harus melenyapkan semua orang yang menghalangi perjalanannya. Begitu selesai berbicara wajah Chen Li pada saat ini berangsur-angsur mulai menjadi sangat ganas dan menakutkan. Terlihat bahwa kemarahan yang kuat yang terpancar ini disebabkan oleh banyaknya keluhan yang dirinya kumpulkan selama bertahun-tahun.
Sementara itu di sisi lain setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Chen Li, Xiaoyan pada saat ini mulai kembali membuka mulutnya. Xiaoyan berkata, namun semua reputasi yang Chen Li peroleh hari ini seharusnya menjadi milik Xiao Feng, karena yang dirinya ambil adalah keberuntungan dari Xiao Feng. Oleh karena itu yang benar-benar kuat bukanlah Chen Li melainkan Xiao Feng. Hari ini dirinya akan mengambil semua itu dan membuat Chen Li meminta maaf kepada teman dekatnya yang bernama Xiao Feng. Begitu mendengar perkataan dari Xiao Feng ini, Chen Li pada saat ini benar-benar menunjukkan ekspresi yang dipenuhi dengan keterkejutan. Chen Li pada akhirnya segera bertanya apakah dirinya benar-benar bukan Xiao Feng. Menanggapi hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini masih tetap tenang dan tersenyum santai. Xiaoyan lanjut berkata kepada Chen Li, jika ini bukan Xiao Feng lalu siapakah dirinya? Ketika perkataan Xiaoyan yang dipenuhi dengan ketidakpedulian ini sampai di telinga Chen Li pada saat ini benar-benar merasa sangat marah dan merasa dirinya telah dipermainkan. Kemarahan ini dengan cepat mengalir ke dalam hatinya hingga pada detik berikutnya niat membunuh juga melonjak. Chen Li pun berteriak kepada Xiao Feng, beraninya dirinya pada saat ini mempermainkan Chen Li. Jika begitu permasalahannya, maka Chen Li pada saat ini benar-benar akan segera menghancurkan Xiao Feng. Setelah selesai berbicara, pada akhirnya tangan Chen Li pada saat ini kembali membentuk segel. Origin dewa yang kental pada saat ini segera melonjak dengan gila-gilaan di tubuh Chen Li. Api hijau yang melonjak pada saat ini benar-benar menjadi semakin padat dan lebih kuat daripada sebelumnya. Api ini menyebar di dalam kehampaan dan pada saat ini mata Xiaoyan tiba-tiba sedikit menyipit. Bagaimanapun Xiaoyan menyadari jenjang kekuatan di antara kedua belah pihak. Xiaoyan menyadari bahwa kekuatan yang Xiaoyan miliki pada saat ini benar-benar tidak sebanding dengan kekuatan Chen Li. Sementara itu di sisi lain pada saat ini sosok Chen Li memandang ke arah Xiaoyan dengan tatapan tajam. Chen Li berkata bahwa metode yang Xiaoyan gunakan tadi memang sangat aneh. Itu bisa mengubah semua serangan Chen Li menjadi kekuatan dari Xiao Feng, tetapi dalam hal ini dirinya benar-benar ragu Xiao Feng akan masih bisa melakukannya. Bagaimanapun dirinya tidak percaya bahwa Xiao Feng akan mengubah serangan seorang dogat. Setelah selesai berbicara, Chen Li pun segera berteriak dengan marah ketika menggunakan teknik formasi monster api neraka. Momentum mengejutkan yang dipancarkan oleh Chen Li benar-benar sangat menakutkan. Dalam serangan ini formasi api mengerikan Chen Li sama sekali tidak sama dengan seperti sebelumnya. Api surgawi pada saat ini tidak langsung menyerbu Xiaoyan melainkan pada saat ini mengelilingi seluruh arena. Xiaoyan pun tidak bisa mundur karena api yang pada saat ini mengepung Xiaoyan dan Xiaoyan benar-benar menyipitkan matanya. Chen Li pada saat ini sepertinya benar-benar tidak ingin memberikan kesempatan apapun untuk Xiaoyan melarikan diri. Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tersenyum pahit melihat lautan api yang mengelilingi Xiaoyan dengan kekuatan yang menakutkan. Semua orang yang menyaksikan pertempuran ini juga pada saat ini benar-benar menegang. Serangan ini adalah serangan dari seorang dogat dan tidak mungkin bagi seorang dosian untuk bisa menangkalnya. Banyak ledakan yang mencengangkan yang pada saat ini ditimbulkan di tengah-tengah lautan api. Api yang dihasilkan dari formasi monster ini benar-benar pasti akan membuat Xiaoyan mati. Ekspresi Jiye di kejauhan juga pada saat ini tiba-tiba berubah ketika menyaksikan pertempuran di antara Xiaoyan dan Chen Li. Bahkan Han Sen yang diam-diam mengamati di suatu tempat pada saat ini sedikit menegang di hatinya. Formasi yang begitu kuat ini benar-benar tidak cocok jika dihadapi oleh seorang dosian. Hampir mustahil bagi seorang dosian untuk bisa menangani serangan dahsyat yang seperti ini. Jiye pada saat ini mengertakkan gigi dan bergumam bahwa Chen Li ini benar-benar bisa begitu kuat. Jiye pada saat ini tidak bisa hanya berdiam diri menyaksikan Xiaoyan dipukuli sampai mati. Jiye harus mengambil tindakan untuk menyelamatkan Xiaoyan hingga pada akhirnya tubuh Jiye seketika bergerak. Jiye pun seketika berubah menjadi aliran cahaya yang melesat menuju ke arah Xiaoyan, tetapi begitu sosok Jiye muncul, Dewa Surga ke-9 pada saat ini melambaikan lengan bajunya dan sebuah kekuatan segera menyelimuti Jiye. Jiye tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap ke arah Dewa Surga ke-9 dengan kemarahan di wajahnya.
Melihat dia yang muncul kembali, semua orang di sekitar juga pada saat ini benar-benar terkejut. Sementara itu Dewa Surga ke-9 pada saat ini segera berkata kepada Ji Ye agar Yang Mulia Ji Ye jangan melanggar aturan. Mendengar perkataan dari Dewa Surga ke-9 pada saat ini semua orang juga mengerutkan kening. Mereka segera mengalihkan pandangan ke arah Ji Ye yang baru saja muncul. Mereka bertanya-tanya mengapa pada saat ini Yang Mulia muncul kembali. Bukankah dirinya pada saat sebelumnya telah terluka parah akibat dari pertempuran? Selain itu sepertinya pada saat ini Yang Mulia Ji Ye berinisiatif untuk menyelamatkan Xiao Feng. Mungkinkah pada saat pertempuran sebelumnya Yang Mulia Ji Ye sengaja mengalah kepada Xiao Feng? Setelah melihat sosok Ji Ye yang muncul, terlihat jelas bahwa adegan yang dilakukan Ji Ye dan Xiao Yan benar-benar telah terekspos seluruhnya. Pada akhirnya semua orang segera berpikir Ji Ye dan Xiao Feng ini benar-benar memiliki hubungan lain. Semua orang pada saat ini benar-benar merasa sedih kepada Ji Ye dan Xiao Feng dan berpikir Xiao Feng pada saat ini akan segera mati. Bahkan Xiao Feng belum pernah merasakan singgasana di posisi Yang Mulia yang sesungguhnya. Xiao Feng ini benar-benar sungguh sangat kasihan dan semua orang pada saat ini akhirnya kembali memalingkan pandangan mereka ke arena pertempuran. Sementara itu Ji Ye pada saat ini hanya bisa menggertakkan giginya dan tidak bisa bergerak di bawah tekanan dari Dewa Surga ke-9. Di sisi lain pada saat ini sosok Chen Li benar-benar terlihat sangat murka dan dirinya segera meledakkan formasinya. Wajah Chen Li mulai menjadi sangat ganas dan menakutkan ketika dirinya merubah segel di tangannya. Semburan keganasan dan kekejaman melintas bersamaan dengan api dari formasi yang pada saat ini semakin kuat. Formasi hijau raksasa pada akhirnya benar-benar meletus dan api hijau memenuhi langit segera menuju ke arah Xiao Feng. Suhu tinggi yang mengerikan memenuhi sekeliling dan terus meningkat ketika terus mengepul menuju ke arah Xiao Feng. Pada akhirnya sosok Xiao Feng pada saat ini benar-benar dihantam oleh api surgawi yang tidak terhitung jumlahnya. Setelah menyaksikan adegan ini banyak karakter yang dipenuhi dengan emosi kaget dan takut ketika menatap ke arah pertempuran. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa jika seseorang yang terperangkap dalam formasi api hijau raksasa ini benar-benar dipastikan akan mati. Mata semua orang pada saat ini benar-benar menegang dan berpikir bahwa Xiao Feng pada saat ini benar-benar tidak akan bisa selamat. Sementara itu Chen Li pada saat ini berdiri dengan bangga di atas formasi dari lautan api. Origin abadi terus-menerus dituangkan dan api pada saat ini masih terus mengepul. Chen Li pada saat ini benar-benar yakin bahwa Xiao Feng tidak akan bisa bertahan di bawah tekanan kekuatan api miliknya. Chen Li pun menghela nafas dan pada saat ini berpikir bahwa pertempuran di antara mereka telah menemukan hasil akhir. Pada akhirnya setelah beberapa saat api mulai menyusut dan kepulan asap segera melonjak. Seiring berjalannya waktu lapisan asap dan debu tebal yang benar-benar menghalangi pandangan semua orang pada saat ini semakin menipis. Begitu asap dan debu ini benar-benar menghilang pada saat ini tatapan Chen Li seketika berubah menjadi tatapan menegangkan. Semua orang juga pada saat ini segera memfokuskan mata mereka kepada sosok yang pada saat ini sedikit terkondensasi di dalam debu. Sosok hitam ini berada di antara reruntuhan tanah akibat serangan dari Chen Li. Sosok ini tampak tidak seperti manusia melainkan tampak seperti bukit yang menjulang. Tatapan Chen Li juga pada saat ini tiba-tiba menegang karena dirinya bisa melihat ada benda besar yang seperti cangkang kura-kura. Sesaat setelah itu pada saat ini sosok yang dikenalinya juga perlahan muncul dari cangkang kura-kura. Sosok ini seketika melambaikan tangannya dan kembali menyimpan cangkang kura-kura yang benar-benar tidak bisa dihancurkan. Di wajah dari sosok ini senyum tipis tiba-tiba melonjak ketika dirinya menatap ke arah Chen Li. Banyak orang pada saat ini benar-benar merasa terkejut melihat sosok Xiao Feng yang pada saat ini masih bisa berdiri tegak. Sosok Xiao Feng pada saat ini muncul di hadapan banyak pasang mata yang terkejut seolah-olah serangan Chen Li sebelumnya tidak pernah terjadi. Xiao Feng bahkan tidak menderita luka sedikit pun akibat serangan dahsyat yang baru saja dilesatkan oleh Chen Li. Chen Li yang sebelumnya sangat bangga juga pada saat ini benar-benar terkejut. Xiao Feng benar-benar bisa menghindari serangan Chen Li tanpa terluka sedikit pun di kulitnya.
Pada akhirnya di arena semua orang seketika menimbulkan sorak-sorai yang sangat meriah. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Xiao Feng memiliki benda yang begitu kuat yang bisa menahan serangan dari Chen Li. Sementara itu Chen Li pada saat ini menjadi semakin marah dan dirinya benar-benar menyipitkan matanya ketika menatap ke arah Xiao Feng. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiao Yan yang tersenyum pada akhirnya pada saat ini segera menutup matanya. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini suasana seketika menjadi hening. Melihat Xiao Yan yang memejamkan matanya, Chen Li pada saat ini menjadi semakin marah seolah-olah Xiao Feng tidak menganggap Chen Li ada. Pada akhirnya Chen Li menggertakkan gigi dan pada saat ini segera kembali melesat menuju ke arah Xiao Feng. Api yang sangat kuat pada saat ini juga ikut menyebar bersama dengan serangan kuat dari Chen Li. Namun pada saat yang bersamaan mata Xiao Yan yang tertutup pada saat ini tiba-tiba kembali terbuka. Lingkaran cahaya pada saat ini segera dilesatkan ke arah Chen Li dengan cahaya putih yang sangat menyilaukan. Dalam sekejap mata cahaya di mata Chen Li langsung tertelan dan pada saat yang sama para penonton yang terpengaruh oleh cahaya juga pada saat ini terdiam. Xiao Yan pada saat ini kembali menggunakan teknik Yaobang untuk berhadapan dengan Chen Li karena Xiao Yan pada saat ini tidak ingin berlarut-larut. Bersamaan dengan Xiao Yan yang pada saat ini mengeluarkan Yaobang, Xiao Yan juga sedikit membuka matanya. Semua orang bisa melihat ada bayangan setelah Xiao Yan membuka mulutnya. Bayangan ini segera keluar dari mulut Xiao Yan dengan cara yang sangat eksplosif dan seketika melonjak dengan liar. Fluktuasi yang sangat kuat juga pada saat ini seketika bisa dirasakan dan serangan tersebut benar-benar langsung melesat ke arah kelapa Chen Li. Xiao Yan pada saat ini menggunakan pesawat luar angkasa atau shuttle void yang telah diberikan oleh seniornya yakni Qiyun. Senjata ini memiliki spiritualitas yang sangat kuat dan memiliki serangan yang sangat ampuh. Selama pukulan ini diarahkan secara akurat dan mengenai Chen Li tanpa penyimpangan apapun, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Chen Li pasti akan berakhir dengan tubuhnya yang terpisah dan meninggal. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Chen Li benar-benar jatuh ke dalam keadaan tidak sadarkan diri. Secara alami Chen Li benar-benar sangat cemas dan panik di dalam hatinya. Firasat yang sangat tidak menyenangkan juga pada saat ini tiba-tiba bertahan dan menyebar perlahan di dalam hati Chen Li. Pada saat ini Chen Li tahu betul bahwa jika dirinya tidak terbangun pada saat kritis ini dirinya benar-benar akan dihabisi. Namun tidak peduli seberapa kuat pada saat ini Chen Li berjuang, Chen Li benar-benar tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Kekuatan spiritualnya juga pada saat ini benar-benar tidak bisa digunakan. Chen Li pada saat ini benar-benar merasa di ujung tanduk dan Chen Li pada saat ini bergumam di dalam hatinya meminta Yang Mulia untuk menyelamatkannya. Bersamaan dengan Chen Li yang menggumamkan kata-kata tersebut pada saat ini suara klik segera terdengar di telinga Chen Li. Pada saat-saat kritis ini retakan tiba-tiba muncul di kehampaan dan sebuah telapak tangan putih tiba-tiba dengan cepat muncul. Telapak tangan ini pada akhirnya dengan cepat segera menggenggam erat mengendalikan shuttle void yang dilesatkan oleh Xiao Yan. Namun begitu tangan ini meraih shuttle void milik Xiao Yan, telapak tangan ini pada akhirnya mulai bergetar hebat. Tampaknya telapak tangan ini juga tidak bisa menahan kekuatan dari shuttle void hingga akhirnya dirinya sedikit membelokkan jalur serangannya. Shuttle void ini pada akhirnya segera diproyeksikan menuju ruang terbuka di surga ke-9. Serangan dari shuttle void ini pada akhirnya segera menghilang melesat ke angkasa. Setelah itu pada akhirnya sesosok tubuh juga muncul dan sosok tersebut seketika membuat mata Xiao Yan tiba-tiba menegang. Sosok itu pada saat ini segera membuka mulutnya untuk berbicara. Dirinya berkata bahwa ini adalah orang yang benar-benar sangat kejam. Dirinya bahkan pada saat ini benar-benar tidak memberikan orang lain untuk hidup di dalam pertempuran. Mendengar sosok tersebut berbicara semua mata pada akhirnya segera mengalihkan pandangan masing-masing ke arah sosok tersebut. Kerumunan pada saat ini seketika menangkupkan tangan dan berlutut untuk menunjukkan rasa hormat. Rupanya sosok yang datang kali ini adalah Yang Mulia Pangeran ke-8 dari surga ke-8 yakni Culingaling. Xiao Yan juga pada saat ini melihat sosok di hadapannya yang masih segar di dalam ingatannya.
Seketika ekspresi Xiao Yan mulai berubah menjadi sangat suram dan menakutkan karena orang inilah yang benar-benar telah merugikan seluruh anggota tim Fearless. Sampai saat ini hidup dan mati dari kelompok dari tim Fearless benar-benar masih belum diketahui, bahkan tidak ada kabar sedikit pun mengenai orang-orang dari tim Fearless yang masuk ke telinga Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Chu Ling segera menamparkan bahu Chen Li dengan keras. Chen Li pun perlahan terbangun terengah-engah dan berkeringat di dahinya. Chen Li pun segera kembali mendapatkan kesadarannya sebelum akhirnya menoleh dan menyadari ada sosok Chu Ling. Chen Li seketika menanggupkan tinjunya dan membungkuk kepada Chu Ling. Chen Li menghela nafas lega karena jika Yang Mulia Chu Ling pada saat ini tidak nongol tentu saja Chen Li benar-benar akan tamat. Sementara itu Chu Ling pada saat ini segera melambaikan tangannya sebelum akhirnya dirinya dengan tegas segera berteriak dengan marah. Chu Ling pada saat ini bertanya di manakah Ji Ye pada saat ini berada. Kerumunan pada saat ini hanya bisa terdiam mendengar Chu Ling yang pada saat ini berteriak dengan keras. Dewa Surga ke-9 juga pada saat ini segera melepaskan tekanannya kepada Ji Ye. Ji Ye yang berada di samping Dewa Surga ke-9 pada akhirnya menggertakkan gigi sebelum akhirnya melangkah maju menghadap Chu Ling. Ji Ye pun segera menangkupkan tangannya dengan ekspresi yang muram dan Ji Ye pada saat ini tidak tahu harus berkata apa. Sementara itu Chu Ling pada saat ini menyipitkan matanya ketika dirinya menatap ke arah Ji Ye. Dengan marah Chu Ling pada saat ini kembali berteriak bahwa dirinya sekarang mengerti luka dari Ji Ye sudah lama sembuh. Kulit Ji Ye juga pada saat ini tampak terlihat sangat cerah dan bagaimana mungkin dirinya bisa dikalahkan begitu mudah dari orang ini. Ji Ye pada saat ini benar-benar telah melakukan kecurangan di depan begitu banyak orang di upacara daftar emas. Apakah Ji Ye pada saat ini benar-benar memiliki perasaan pilih kasih kepada orang lain? Setelah selesai berbicara aura yang terpancar dari Chu Ling pada saat ini seketika menyebar. Ji Ye juga pada saat ini seketika menegang dan Ji Ye benar-benar tidak tahu harus berbicara apa. Ji Ye pada saat ini hanya bisa terdiam sementara Chu Ling kembali bertanya kepada Ji Ye. Mendengar pertanyaan Chu Ling ini Ji Ye pada saat ini benar-benar masih belum bisa menjawab dan benar-benar dipenuhi dengan kebingungan. Namun bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini sebuah suara segera terdengar di telinga Ji Ye. Xiao Feng pada saat ini segera berbicara kepada Chu Ling bahwa sepertinya dirinya ingat dengan jelas bahwa dalam upacara daftar emas ini seorang dogat tidak diperbolehkan untuk ikut serta. Seorang dogat tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam kompetisi daftar emas untuk memperebutkan posisi dari Yang Mulia. Dirinya percaya saudara Chen Li telah menyembunyikan kekuatannya dengan begitu dalam hanya untuk mengincar posisi sebagai Yang Mulia. Sesungguhnya kekuatan dari Chen Li ini sudah mencapai tingkat dogat sebelum upacara daftar emas ini diadakan. Namun Chen Li pada akhirnya benar-benar menggunakan cara tercela untuk bisa mendapatkan posisi dari Yang Mulia. Xiao Feng mengetahui hal tersebut oleh karena itu Xiao Feng merencanakan hal ini dengan Yang Mulia Ji Ye. Setelah selesai berbicara senyum tipis pada saat ini segera melonjak di wajah Xiao Yan. Sementara itu pada saat ini Ji Ye menatap ke arah Xiao Yan dengan penuh keterkejutan. Ji Ye khawatir Xiao Yan akan langsung ditekan oleh Chu Ling karena Ji Ye tahu betul temperamen dari Chu Ling. Sementara itu pada saat ini Chu Ling juga benar-benar menyipitkan matanya dan seketika menoleh ke arah Xiao Yan. Kemarahan pada saat ini melonjak di wajah Chu Ling dan Chu Ling pada saat ini segera bertanya dari manakah asal sampah ini. Kapankah dirinya diizinkan berbicara di hadapan Yang Mulia Chu Ling? Begitu selesai berbicara pada akhirnya tekanan yang sangat kuat pada saat ini segera menimpa Xiao Yan. Xiao Yan pun menggertakkan giginya dengan sangat keras dan berusaha untuk menahan tekanan dari Chu Ling. Dengkul Xiao Yan pada saat ini benar-benar menekuk karena tekanan ini benar-benar sangat kuat. Kekuatan tekanan yang tidak terlihat pada saat ini menyelimuti Xiao Yan dan Xiao Yan masih terus berusaha untuk menstabilkan sosoknya agar tetap bisa berdiri. Melihat Xiao Yan yang berjuang keras Chu Ling pada saat ini menyipitkan matanya dan kembali mulai berbicara. Chu Ling berkata bahwa dirinya belum pernah melihatnya, tetapi sepertinya orang ini adalah orang yang memiliki kekuatan.
Namun meskipun begitu dirinya hanyalah seorang Dosian dan dirinya tidak akan bisa menahan tekanan dari Chuling. Chuling pun sedikit mengangkat matanya dan pada saat ini tekanan yang sangat kuat semakin melonjak di tubuh Xiaoyan. Setelah itu dirinya segera berteriak ke arah kerumunan karena Ji Ye melakukan kesalahan dengan melakukan malpraktik demi keuntungan pribadi. Kemenangan Xiao Feng pada saat ini benar-benar harus segera dibatalkan. Ma Longming pada saat ini yang berada di posisi kedua telah dikalahkan oleh karena itu posisi yang mulia surga ke-9 mulai sekarang akan dimiliki oleh Chen Li. Setelah selesai berbicara dirinya pun segera menoleh ke arah Dewa Surga ke-9. Dirinya lanjut bertanya apakah pada saat ini Tuan Zhongbo keberatan dengan saran dari Chuling. Pria tua yang merupakan penguasa dari surga ke-9 pada saat ini hanya bisa tersenyum masam. Chuling pada saat ini tidak menanyakan pendapat dari pria tersebut malah langsung menembaknya dengan kata-kata tersebut. Pria yang bernama Zhongbo ini pada akhirnya hanya bisa terdiam dihadapkan oleh Chuling. Bagaimanapun juga Chuling pada saat ini adalah penguasa dari surga ke-8 dan berada di atasnya. Terlebih lagi dari segi kekuatan juga Chuling berada di atasnya oleh karena itu dirinya pada saat ini tidak bisa berbuat apa-apa. Melihat Zhongbo yang pada saat ini terdiam Chuling pada akhirnya segera berkata karena Tuan Zhongbo tidak keberatan, maka yang mulia baru di tingkat surga ke-9 pada saat ini akan diberikan kepada Chen Li. Apakah pada saat ini ada orang lain yang memiliki keberatan atas keputusan yang baru saja dibuat? Semua orang pada saat ini hanya bisa terdiam mendengar Chuling yang pada saat ini mempromosikan Chen Li sebagai yang mulia baru. Namun tepat ketika seluruh suasana pada saat ini dipenuhi dengan keheningan, banyak benturan pada saat ini segera terjadi dan mata semua orang seketika memandang ke arah langit. Sebuah suara segera perlahan keluar dan sampai di telinga semua orang ketika suara tersebut berkata sepertinya Yang Mulia Chuling benar-benar memiliki kekuasaan resmi yang besar, tetapi bukankah tidak sopan jika Yang Mulia Chuling memamerkan kekuasaannya di surga ke-9 ini? Bersamaan dengan suara yang muncul pada saat ini sesosok segera turun dari langit membuat semua orang tercengang. Chuling juga pada saat ini menyipitkan matanya ketika melihat sosok yang baru saja muncul. Chuling pun segera tanpa sadar berteriak apa yang dilakukan oleh Han Sen di sini jika dirinya tidak ada pekerjaan. Mendengar hal tersebut Han Sen pada akhirnya segera merentangkan tangannya dan menjawab pertanyaan Chuling dengan santai. Han Sen balik bertanya lalu apa yang dilakukan Yang Mulia Chuling di surga ke-9? Sejauh yang dirinya tahu Yang Mulia Chuling seharusnya tidak memenuhi syarat untuk mengganggu kompetisi yang berlangsung di surga ke-9. Menanggapi hal tersebut pada saat ini Chuling benar-benar tidak peduli dengan perkataan Han Sen. Chuling pada akhirnya kembali berteriak bahwa permasalahan ini tidak ada hubungannya dengan Han Sen oleh karena itu sebaiknya Han Sen pergi dari sini. Han Sen pun masih tersenyum mendengar Chuling yang pada saat ini benar-benar tidak ingin menyerah. Han Sen pada akhirnya segera berkata bagaimana jika orang-orang atas dari aliansi Dosian mengetahui hal ini. Chuling pun seketika menyipitkan matanya dan dirinya pada saat ini benar-benar menggertakkan giginya. Tentu saja Chuling pada saat ini takut jika orang-orang atas aliansi Dosian tahu Chuling turun ke surga ke-9 dan ikut campur di dalam kompetisi daftar emas. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Han Sen lanjut berbicara sebaiknya pada saat ini Yang Mulia tidak mencari keuntungan pribadi dengan kekuatan miliknya. Terlebih lagi begitu hal sepele seperti ini tersebar ke otoritas yang lebih tinggi hal itu mungkin bukan sesuatu yang baik bagi Yang Mulia. Han Sen pada saat ini berbicara dengan nada yang santai dipenuhi dengan senyum sebelum akhirnya di tangannya slip batu giok berwarna emas segera muncul. Melihat cahaya emas yang berkilauan di slip batu giok ini semua orang tiba-tiba menegang. Ini adalah slip batu giok yang langsung bisa mengirimkan informasi ke puncak dari aliansi Dosian. Setelah melihat batu giok emas ini keluar ekspresi Chuling juga pada saat ini berubah sedikit. Chuling pada akhirnya menggertakkan giginya dan berkata bahwa jika begitu permasalahannya mereka hanya bisa membiarkan para junior ini bertarung sendiri dalam situasi yang terbuka. Mereka harus memberikan pertempuran yang adil dan bukankah pertarungan mereka sebelumnya sepenuhnya belum berakhir?
Setelah selesai berbicara, Chu Ling pun tersenyum tipis sebelum akhirnya menepuk bahu Chen Li dengan kekuatan yang berat. Pada saat ini aura yang terpancar dari sosok Chen Li mulai bangkit kembali dengan kecepatan yang ganas. Jika dibandingkan dengan sebelumnya, pada saat ini kekuatan Chen Li hampir berkali-kali lebih kuat. Sementara itu pada saat ini sosok Xiao Yan mulai menstabilkan tubuhnya dan berhasil berdiri. Xiao Yan pada saat ini menyadari bahwa di belakangnya ada banyak sosok makhluk hantu hitam besar. Jumlahnya sangat banyak dan Xiao Yan pada saat ini benar-benar merasa sangat merinding. Xiao Yan seketika menyadari tampaknya ini adalah hantu ksatria yang dibawa oleh Han Sen. Xiao Yan pada akhirnya berusaha untuk menenangkan dirinya sebelum akhirnya Xiao Yan pada saat ini segera menatap ke arah Chu Ling dan Chen Li di kejauhan. Sementara itu Han Sen yang berada di samping Xiao Yan pada saat ini membuka mulutnya untuk memberikan persetujuan atas apa yang diungkapkan oleh Chu Ling. Han Sen segera berkata kepada Chu Ling bahwa mereka pada saat ini harus memulai pertempuran adil dan benar-benar terbuka bagi mereka berdua. Begitu Han Sen selesai berbicara, pada saat ini banyak hantu satria yang berada di belakang segera mengeluarkan aura mereka. Xiao Yan juga pada saat ini merasa merinding setelah merasakan aura yang sangat menakutkan ini. Bahkan Chu Ling di kejauhan pada saat ini juga menyipitkan matanya dan merasa berdebar-debar di dalam hatinya. Ekspresi Chu Ling pada akhirnya pada saat ini benar-benar sedikit berubah. Meskipun identitasnya adalah penguasa dari surga ke-8, namun dirinya hanyalah seorang penguasa istana biasa yang berada di surga ke-8 dan menempati peringkat sebagai yang mulia di surga ke-8. Oleh karena itu pada saat ini dirinya benar-benar tidak memiliki kekuatan apapun untuk mengerahkan pasukan seperti Han Sen. Terlebih lagi satria hantu ini bukanlah prajurit biasa karena mereka memiliki tubuh abadi selamanya. Mereka tidak akan bisa mati dan jika di dalam pertempuran sebenarnya, meskipun Chu Ling menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyingkirkan mereka, semua hal tersebut benar-benar mustahil. Chu Ling pada akhirnya hanya bisa menggertakkan giginya di bawah tekanan yang baru saja dibentuk oleh Han Sen sang duta Marimas rasa sirsak.